Halo guys, kali ini aku mau membahas biografi Winston Churchill bagian kedua. Ia merupakan Perdana Menteri Inggris pada tahun 1940 sampai 1945. Sebagian besar karirnya menjadi anggota Partai Konservatif yang dipimpin dari tahun 1940 hingga 1955. Namun dari tahun 1904 hingga 1924, pria yang meninggal di usia 90 tahun ini tergabung ke Partai Liberal. Perannya membawa Inggris berjaya di Perang Dunia Kedua, membuat karirnya dielulukan hingga hari ini. Perang Dunia Pertama, pada tahun 1911, Winston Churchill dipilih sebagai First Lord of the Admiralty atau Tuan Pertama Angkatan Laut. Hal pertama yang dilakukan Winston adalah memodernisasi Angkatan Laut Inggris. Ia memerintahkan agar kapal perang yang baru dibangun dengan mesin berbahan bakar minyak menggantikan bahan bakar batu bara. Selain itu, Winston adalah salah satu orang pertama yang mendukung penggunaan pesawat militer dan mendirikan Departemen Pesawat Tempur pada Angkatan Laut Inggris. Dia belajar menerbangkan pesawat sendiri untuk memahami secara langsung potensi militernya. Pecahnya Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 menarik Inggris untuk membantu Prancis melawan Jerman. Tidak lama setelah perang dimulai, pertempuran berkembang menjadi perang parit di mana tentara menggali parit dan berlindung di dalamnya. Karena perkembangan teknologi militer seperti senapan mesin, pihak yang menyerang mengalami kesulitan merebut parit musuh, sehingga terjadi jalan buntu tanpa pemenang. Dalam usahanya membuat terobosan untuk mengakhiri perang, Winston mengusulkan untuk menyerang Turki. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan Turki dari perang, memberi tekanan negara-negara Balkan bergabung dengan sekutu dan mengepung Jerman. Rencana ini akhirnya dilaksanakan dengan kampanye Gallipoli, yaitu sebuah invasi ke semenanjung Gallipoli di Turki tahun 1915. Namun perlawanan Turki berhasil menahan serangan tersebut, dan pada akhirnya setelah 9 bulan dan 250.000 korban jiwa, Britania Raya dan sekutunya menarik mundur tentaranya dengan kekalahan yang memalukan. Akibatnya Winston meninggalkan jabatannya di Angkatan Laut pada akhir tahun 1915 dan bergabung dengan Angkatan Darat mengikuti perang di parit-parit Eropa Barat. Interbellum berasal dari bahasa Latin yang berarti antar perang. Periode ini adalah masa di antara Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Walau Winston mengalami kegagalan besar pada Perang Dunia Pertama, ia tidak mundur dari dunia politik. Winston mengambil berbagai pekerjaan pemerintah. Pada tahun 1924, ia bergabung kembali dengan Partai Konservatif. Tetapi pada tahun 1929, Partai Konservatif kalah dalam parlemen, sehingga Winston tidak menjabat hingga dimulainya Perang Dunia Kedua. Walau tidak menjabat, Winston tetap aktif di dunia politik, terutama setelah Partai Nazi berkuasa di Jerman pada tahun 1933. Winston menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk memperingatkan bangsanya tentang bahaya Jerman Nazi. Tetapi pada masa itu, warga Inggris lelah berperang. Pemerintah Inggris juga mengabaikan peringatan Winston dan menghindari berurusan dengan Hitler. Pada tahun 1938, Perdana Menteri Inggris Neville Chamberlain bahkan menandatangani perjanjian yang menyetujui pemberian sebagian wilayah Cekoslowakia terhadap Jerman. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik dengan Jerman seperti pada Perang Dunia Pertama. Selain politik, pada periode 1920-an, Winston memulai hobinya dalam melukis, menghasilkan kurang lebih 500 lukisan. Kemudian pada periode 1930-an, Winston melanjutkan fokusnya pada tulisannya dengan menerbitkan memoir dan biografi First Duke of Marlborough dan juga mulai menulis sejarah masyarakat yang diterbitkan 2 dekade kemudian dan dikenal masyarakat Inggris. Memimpin Perang Dunia Kedua. Peringatan Winston ternyata terbukti benar ketika Jerman menginvasi Polandia. Inggris dan Perancis yang berjanji melindungi Polandia menyatakan perang kepada Jerman. Akhirnya Chamberlain dipecat dari jabatannya dan Winston menggantikannya sebagai Perdana Menteri Inggris pada 10 Mei 1940. Saya tidak punya apa-apa untuk diberikan selain darah, kerja keras, air mata, dan keringat. Kata-kata tersebut adalah bagian dari pidato pertama Winston ketika ia menjabat sebagai Perdana Menteri. Ketika tentara Jerman menaklukkan Perancis dan Inggris, Winston mengatakan keinginan negaranya untuk melawan. Pidatonya menginspirasi masyarakat Inggris. Mengetahui sulitnya mengalahkan Jerman, Winston mencoba membujuk Presiden Amerika Serikat pada saat itu, yaitu Franklin D. Roosevelt, untuk mendukungnya dalam perang. Akhirnya Amerika Serikat setuju menyediakan perlengkapan perang dalam bentuk amunisi, senjata, tank, dan pesawat kepada pihak sekutu. Program ini dikenal sebagai Lend-Lease dan ini dilaksanakan sebelum Amerika bergabung ke Perang Dunia Kedua. Selain Amerika Serikat, Winston berhasil menjalin aliansi dengan negara kuat lainnya yaitu Uni Soviet yang dipimpin oleh Joseph Stalin. Sebenarnya Winston sangat amat benci sama komunis. Karena kekuatan militer Jerman yang hebat, Winston tidak bisa memilih-milih teman perangnya. Akhirnya Amerika Serikat turun tangan terlibat dalam Perang Dunia Kedua pada bulan Desember 1941
6 bulan setelah Hitler menginvasi Uni Soviet. Amerika Serikat bergabung karena diserang oleh Jepang di Pearl Harbor. Skala perang ini kini telah menjadi perang global. Dengan kekuatan Amerika Serikat dan Uni Soviet di pihak sekutu, Winston yakin menang. Winston, Stalin, dan Roosevelt kemudian dikenal sebagai tiga besar yang memimpin pihak sekutu di Perang Dunia Kedua. Mereka merupakan pemimpin negara-negara penyumbang tenaga kerja dan sumber daya terbesar. Masing-masing dari mereka memainkan peran penting dalam mencapai kemenangan. Winston bekerja sama dengan kedua pemimpin tersebut untuk mengembangkan strategi melawan Jerman dan sekutunya, serta membantu membentuk dunia pasca perang dengan PBB sebagai penengah. Akhirnya, perang berakhir dengan Jerman kalah saat jatuhnya Berlin, ibu kota Jerman, ke tangan Uni Soviet dan menyerahnya Jepang setelah bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Meskipun Winston berhasil meraih kemenangan, masyarakat Inggris yang sudah lelah dengan perang menggulingkan partai konservatif dan Perdana Menteri mereka dari jabatannya hanya 2 bulan setelah penyerahan Jerman pada 1945. Kehidupan pasca perang. Winston kembali mengambil alih jabatan Perdana Menteri lagi dalam kemenangan partai konservatif pada tahun 1951 dan mengundurkan diri pada tahun 1955. Winston tetap menjadi anggota parlemen sampai pemilihan umum tahun 1964. di mana ia mengumumkan pensiun dari dunia politik. 1 tahun kemudian pada 24 Januari 1965, Winston meninggal pada umur 90 di London, Inggris. Dia menerima pemakaman kenegaraan terbesar yang diberikan pada rakyat biasa sejak Duke of Wellington. Selama 3 hari dan 3 malam jasadnya diletakkan di istana Westminster dan sekitar 360.000 orang datang untuk memberi hormat. Winston dimakamkan di halaman gereja Bladon, di samping orang tuanya dan di dekat tempat kelahirannya, yaitu Istana Blenheim. Ratu Elizabeth II menganugerahkan Winston martabat kesatria dan memberinya lencana Ordo Garter. Winston juga memenangkan hadiah Nobel untuk sastra pada tahun 1953 atas 6 jilid sejarah Perang Dunia Kedua yang ditulisnya. Ia juga mendapatkan kewarganegaraan kehormatan Amerika Serikat yang dianugerahkan oleh Presiden Kennedy. Demikian videoku kali ini. Jika kalian punya ide untuk next konten yang aku buat nantinya, tulis saja di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.